Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, sosok laki-laki misterius. Kisah ini sudah cukup lama terjadi. Kejadiannya kalau nggak salah di tahun 2003. Suatu sore, kakak saya memberi kabar melalui telepon bahwa dia akan mudik ke kampung halaman. Kakak saya waktu itu bekerja di Kota Kembang alias Kota Bandung. Dia berencana pulang kampung dengan menggunakan kereta api. Dan dia meminta saya untuk menjemputnya di stasiun KA Kebumen pada jam yang telah kami perkirakan. Karena kakak saya naik kereta malam, otomatis kereta api kami perkirakan akan sampai atau masuk di stasiun Kebumen pada dini hari sebelum subuh atau sekitar jam 03.30. Singkat cerita, malam itu terasa cepat berlalu karena tahu-tahu alarm jam yang ada di kamar saya berbunyi. Sebelum tidur, memang alarm sudah saya atur di jam 03.00 pagi. Saya pun bangun dan bersiap-siap berangkat ke stasiun KA untuk menjemput kakak saya. Saya berangkat tepat pukul 03.15. Jarak antara rumah dengan stasiun tidaklah begitu jauh, kira-kira 10 menitan saja. Di perjalanan sepanjang jalan desa, saya merasakan suasana dini hari begitu sepi, apalagi saat itu udara begitu dingin, terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Tentunya di jam sepagi ini dan cuaca sedingin ini, orang-orang pasti lebih memilih menarik selimutnya daripada keluar rumah. Jadi pantas saja saya tak menemui seorang pun di sepanjang jalan desa itu. Setelah memasuki jalan besar, suasana juga tidak jauh berbeda dengan suasana di kampung saya. Masih sepi. Hingga pada akhirnya sampailah saya di pertigaan alun-alun. Dari jarak sekitar 100 meter sebelum sampai pertigaan alun-alun, saya seperti melihat seseorang yang sedang duduk di tengah pertigaan itu. Setelah semakin dekat, memang benar penglihatan saya nggak salah. Di sana ada seorang laki-laki yang duduk mengenakan kemeja serta celana berwarna putih dengan bersimbah darah seperti habis kecelakaan di pertigaan itu. Kemudian sosok laki-laki itu melambaikan tangannya ke arah saya seperti meminta tolong. Namun dikarenakan perasaan takut, saya lewati begitu saja sosok laki-laki yang tertunduk dengan berlumuran darah itu. Akan tetapi anehnya, saya berubah pikiran begitu saja. Saya pikir gak ada salahnya juga kalau saya menolong laki-laki itu. Mungkin dengan memberinya tumpangan ke rumah sakit akan sedikit membantunya atau menyelamatkan laki-laki yang terluka itu. Lagi pula jalan menuju rumah sakit dengan jalan menuju stasiun KA kan satu arah dan letaknya pun saling berdekatan. Atas dasar pemikiran itu, saya pun berbalik arah dan menghampiri sosok laki-laki tadi yang tampak masih saja terduduk di tempat yang sama. Tepat di samping kiri laki-laki, kulitnya tampak putih pucat dengan dipenuhi noda darah dan bekas luka. Menurut perkiraan saya, dia berusia sekitar 30 tahunan. Setelah laki-laki itu naik membonceng di motor saya, segera saja saya menstarter motor untuk melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, saya sempat kaget karena tiba-tiba saja pundak saya terasa ditempelin sesuatu yang begitu dingin seperti es. Dan ternyata setelah melihat melalui spion motor sebelah kanan yang menempel di pundak saya itu adalah tangan laki-laki itu.
untuk menghangatkan suasana, saya pun membuka obrolan sambil melihat ke arah spion di setiap pertanyaan yang saya lontarkan. "Mas, jenengan mau kemana?" tanya saya. "Ke rumah sakit," jawab laki-laki itu datar. "Jenengan sebenarnya kenapa, Mas? Kok penuh darah begini?" tanya saya sambil masih melihat ke arah spion. "Jangan liatin saya terus, Mas," jawabnya sambil tersenyum. Senyumnya itu membuat tenguk saya merinding. Setelah itu tak ada obrolan lagi di antara kami hingga waktu kami hampir tiba di rumah sakit. Saya membuka obrolan kembali. "Mas, sudah hampir sampai di rumah sakit nih," ujar saya. Namun tak ada jawaban dari laki-laki itu. Dan saya pun melihat ke arah spion kanan motor lagi. Lah, kok dia sudah nggak ada? Karena masih kurang yakin dengan apa yang saya lihat di kaca spion, akhirnya saya menoleh ke belakang. Dan ternyata laki-laki yang berkemeja dan bercelana putih yang tadi saya bonceng sudah tidak ada, menghilang entah kemana. Saya sempat berhenti untuk mengecek dan melihat ke arah belakang. Namun sejauh mata saya memandang, memang tidak saya temukan sosok laki-laki yang saya bonceng tadi. Anehnya lagi, setelah saya cek jaket saya di bagian pundak, di mana tadi kedua tangannya laki-laki itu menempel, tidak ada sedikit pun berkas darah yang menempel. Padahal tadi jelas-jelas tangan laki-laki itu berlumuran darah. Menghilangnya sosok laki-laki yang saya bonceng secara misterius itu menyisakan perasaan bingung dan heran di dalam kepala dan benak saya. Bahkan waktu sampai di stasiun pun saya masih kepikiran dengan sosok laki-laki tersebut. Sebenarnya dia itu manusia atau bukan ya? Sampai pada akhirnya kereta yang ditumpangi kakak saya tiba-tiba dan masuk ke stasiun Kebumen. Karena kakak saya melihat saya sedang terduduk seperti orang bingung, dia menghampiri saya dan bertanya, "Kok kamu kayak orang yang lagi bingung gitu? Memangnya ada apa?" "Enggak kenapa-napa kok, saya cuma masih ngantuk aja," jawab saya berbohong. Kami berdua lalu pulang. Setelah sampai di rumah, saya baru menceritakan kejadian yang saya alami tadi. Setelah selesai bercerita, kakak saya cuma tersenyum dan berkata, "Sudah, nggak apa-apa. Yang penting niat kamu baik dan ikhlas mau menolong. Gak usah dipikirkan lagi. Tidur lagi saja. Tadi katanya kamu masih ngantuk." Tanpa menjawab sepatah kata pun, saya lalu berjalan menuju kamar tidurku. Itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian yang melihat atau mendengarkan suka dengan cerita-cerita di channel ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.